Bank Neokomersi atau BNC yang lebih banyak dikenal sebagai neobank merupakan bank digital yang beroperasi secara online melalui aplikasi seluler dan situs web tanpa adanya kantor cabang fisik, namun mampu menawarkan layanan perbankan lengkap seperti tabungan, deposito, pinjaman, serta transfer uang. Lini bisnis atau layanan yang ditawarkan oleh BNC ada 6, yaitu yang pertama layanan perbankan digital melalui neobank yang memberikan layanan utama seperti bank pada umumnya, termasuk tabungan melalui NeoNow, deposito melalui NeoWow, giro melalui NeoWish, serta pinjaman melalui NeoPinjam, termasuk juga menyediakan jasa transfer baik ke sesama rekening Neo ataupun ke rekening bank lainnya. Yang kedua ada layanan bisnis, di mana menyediakan layanan perbankan yang dirancang khusus untuk kegiatan bisnis melalui Neo Bisnis. Yang ketiga ada layanan corporate internet banking, di mana nasabah koperasi mampu bertransaksi dengan mudah dan nyaman. Yang keempat, di mana BNC memberikan layanan BNC Payroll yang memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan dalam membayarkan gaji pegawai dari satu rekening ke banyak rekening dalam satu transaksi. Lalu yang kelima ada layanan Wealth Management, di mana memungkinkan individu untuk membeli produk-produk reksadana melalui aplikasi neobank dan Banca Assurance. Lalu yang terakhir yaitu layanan lainnya termasuk Neo Gold yang menawarkan investasi dalam bentuk emas digital, Banca Assurance yang menyediakan jasa asuransi, lalu layanan tagihan dan isi ulang, serta pembelian dan pembayaran seperti biaya pendidikan, BPJS Kesehatan, PDAM, top up EV, top up e-wallet, tagihan PLN, serta e-Samsat. Melalui berbagai layanan yang disediakan ini, BNC berkomitmen untuk memberikan solusi perbankan digital yang lengkap dan inovatif bagi seluruh segmen nasabahnya. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BNC pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa laba bersih sebesar 19,88 miliar rupiah setelah mengalami kerugian di tahun sebelumnya sebesar 573 miliar rupiah. Adapun pendapatan sebesar 3,32 triliun, di mana pendapatan bunga sebesar 2,74 triliun atau 82,5% dari total pendapatan, sedangkan pendapatan lainnya sebesar 580 miliar atau setara dengan 17,5% dari total pendapatan. Adapun efisiensi operasional yang mulai membaik dari tahun sebelumnya sebesar 112,27% menjadi 99,34% di tahun 2024 yang menunjukkan efisiensi operasional yang membaik. Adapun ROA sebesar 0,88% yang menunjukkan seberapa baik BNC dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh return dan pendapatan. Adapun laba per saham atau LPS sebesar Rp1,58 per lembar saham yang merupakan kabar baik daripada tahun sebelumnya. Lalu book value per share sebesar Rp283. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BNC mengalami perbaikan kinerja keuangan yang signifikan dan berhasil membalikkan kondisi dari posisi rugi ke posisi laba pada tahun 2024 melalui peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan aset dan kredit yang lebih baik dan selektif. Valuasi saham BNC saat ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi dan prospek yang positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhannya di masa depan, terutama setelah BNC mengembalikan posisi keuangan ataupun kondisi keuangan di tahun 2024 dan mencatatkan laba bersih yang signifikan pada kuartal 1 2025. Sumber profit atau keuntungan BNC sebagai bank digital yaitu yang pertama keuntungan dari net interest income ataupun selisih dari suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Keuntungan ini dapat diperoleh melalui layanan perbankan digital, layanan bisnis, dan layanan corporate internet banking. Lalu yang kedua ada keuntungan dari fee-based income ataupun pendapatan yang bersifat non-bunga seperti biaya transaksi, top up dan pembayaran dalam aplikasi, penjualan produk investasi, asuransi, kris, dan layanan merchant, serta denda atas keterlambatan pinjaman, di mana keuntungan ini dapat diperoleh dari layanan payroll, layanan wealth management, dan layanan lainnya. Lalu yang ketiga itu keuntungan yang berasal dari pendapatan bunga ataupun capital gain, di mana keuntungan ini diperoleh dari penempatan dana pada bank-bank lain seperti BNI, BRI, BTN, ataupun BI. Lalu yang keempat ada keuntungan atas efisiensi biaya, di mana BNC ini tidak memiliki banyak kantor cabang fisik sehingga mampu mengefisiensikan biaya dari segi gaji teller dan sewa gedung yang lebih rendah.
Beberapa strategi yang digunakan oleh BNC untuk mampu bertahan hingga saat ini yaitu strategi memanfaatkan dua ekosistem yaitu online dan offline. Di ranah online, BNC melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk memaksimalkan kemudahan dalam bertransaksi di neobank. Sedangkan di ranah offline melakukan kerjasama dengan pihak koperasi, sekolah, universitas, dan komunitas-komunitas lokal. Lalu ada pula strategi partnership strategi di mana melakukan kerjasama dengan Sasa, Boncabe, dan Cetan untuk memberikan pemahaman keuangan kepada anak muda dan ibu rumah tangga. Lalu ada pula strategi jemput bola di mana Aditya sebagai Direktur Bisnis BNC yang melontarkan bahwa pihak BNC tetap melakukan strategi jemput bola kepada masyarakat mikro 3T tertinggal, terdepan, dan terluar untuk memperkenalkan produk BNC. Salah satu kegiatan ini yaitu literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan serta melakukan neo keliling untuk memperkenalkan produk-produk neobank dan pengelolaan keuangan yang baik. Strategi lain yang digunakan yaitu strategi peluasan segmen, di mana sudah mulai menggunakan kris dan virtual account, membuka layanan baru seperti layanan bisnis dan layanan korporasi. Aditya juga mengungkapkan bahwa akan terus melakukan perbaikan kinerja keuangan dan melakukan inovasi-inovasi di masa yang akan datang yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalu ada pula strategi interaktif gamifikasi dan komunitas nasabah dengan memberikan game, hadiah harian, reward, serta interaksi antar pengguna. Strategi yang terakhir yaitu strategi manajemen risiko yang komprehensif sebagai upaya agar NPL tetap rendah dan penataan seluruh proses bisnis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.